cintai orang tuamu, bukan karena siapa mereka, akan tetapi karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, nggak ada yang nggak terbalas. Allah akan menyayangimu. Allah akan menyayangimu. Nanti bakal diganti sama Allah. Allah akan kirimkan orang-orang yang menyayangimu dengan lebih banyak. Allah akan kasih dalam hidupmu suami yang menyayangimu. Allah akan kasih anak-anak yang menyayangimu. Meskipun andai suamimu atau orang tuamu tidak membalas kasih sayangmu itu. Tenang, tenang aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang punya banknya Allah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah tabungan, gak akan ada yang hilang. Ia akan jadi saldo yang bisa kapan waktu kembali kepadamu. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi panjang sampai ke surga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu sama orang tua. Allah gak bilang nanti orang tuamu menyayangimu. Nabi Muhammad gak gitu berkata. Ini hadis Nabi Muhammad yang saya sampaikan. Allah tuh gak gitu cara balas. Allah gak gitu cara balas. Katanya Nabi Muhammad, birru aba'akum, berbaktilah kamu sama orang tua. Balasannya apa? Disayangin balik sama orang tua? Belum tentu. Tapi ada yang pasti, tabirrukum abna'ukum, anak-anakmu kalau punya anak pasti akan berbakti padamu. Gak ada yang gak berbalas. Semua berbalas. Semua pasti akan berbalas. Itu sebabnya saya sampaikan padamu, sama suami yang benar. Bukan ngarepin dia, tapi ngarepin Tuhannya dia. Tuhannya suamimu siapa? Allah. Apalagi kalau kamu udah ngerti jalin hubungan sama Nabi Muhammad. Enak tuh. Kamu berbakti pada orang tuamu, Nabi Muhammad akan sayang padamu. Kamu sayang sama suamimu, kamu cintai suamimu, kamu benar memperlakukan suamimu, Nabi Muhammad akan sayang padamu. Kamu ketika berbuat baik pada orang lain, kamu belum tentu dapat balasan dari orang lain tersebut, tapi yang pasti kamu akan dapat balasan dari Allah dan Rasulnya. Dan tenang, tenang, balasan dari Allah itu nggak akan sepadan. Kok tenang Ustazah? Iya, karena sekurangnya 10 kali lipat. Innal hasanat bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan minimal 10 kali lipatnya. Enak, enak. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholat saya, ibadah saya, hidup mati saya hanya untuk apapun aja, niatnya nyari ridho, nyari cintanya, nyari rahmatnya, nyari pahala dari, nyari balasan dari, nyari surganya. Itu nomor 1. Setiap kali kamu kecewa, ingetin diri, nih gak bener diniat nih, gak bener diniat. Sebab Imamul Haddad bilang, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala, in fasadat niyatuhu fasadat a'maluhu la mahala, wa in kanat fi suratihi hasanah. Kata Imamul Haddad, orang kalau bener niatnya pasti bakalan bener perbuatannya, pasti bakalan bener hidupnya. Tapi siapa yang jelek niatnya, pasti bakalan jelek hasil perbuatannya, pasti bakalan jelek kehidupannya, walaupun kelihatannya bagus di depannya, belakang-belakangnya gak bagus. Makanya yang dibenerin mesti yang pertama adalah niatnya, semuanya mau nyari, bukan hanya urusan-urusan yang besar kayak nikah mau nyari Allah, sholat mau nyari ridhonya Allah, sedekah haji mau nyari Allah, bikin majlis mau nyari Allah, bukan. Bahkan sekedar kalimat baik yang kamu ucapkan kepada suamimu, niatkan mau nyari. Bahkan sekedar pujian kamu sampaikan kepada anakmu, niatkan mau nyari. Bahkan sekedar senyuman kamu senyumkan kepada tetanggamu, niatkan mau nyari Allah. Ucapan baik, kalimat baik, hiduplah dalam keadaan baik, sebab kamu mau nyari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham nomor 1? Niat untuk diamalkan nomor 1. Ada 3 kan? Yang nomor 2, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen hidupmu baik, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, yang nomor 2 nih, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak taat, jangan males. Ya, bulan Ramadan udah berlalu, mudah-mudahan ketemu Ramadan berikutnya, mudah-mudahan. Tapi bisa jadi Ramadan kemarin Ramadan terakhir, bisa jadi. Kamu berapapun, umur kamu berapapun, bisa jadi loh Ramadan yang kemarin itu adalah Ramadan terakhirmu. Coba diingat-ingat, sudah maksimal atau sering kalah sama malas? Qurannya sudah maksimal atau sering kalah sama malas? Sedekahmu sudah maksimal atau masih kalah sama pelit?
zikirmu, ibadahmu, trawehmu, puasamu. Nih selepas dari Ramadan, Allah itu bukan cuma Tuhan saat Ramadan. Akan tetapi habis lebaran Tuhan kita juga tetap Allah. Sampai kapanpun juga Tuhan kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk, hidup jangan kebanyakan kalah sama malas. Yuk kita paksain. Ibadah itu teman-teman pada akhirnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dia cintai. Ada orang-orang yang ibadahnya udah naik levelnya jadi sebuah kesenangan dalam hidup. Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam punya 1000 rakaat. Itu nggak bisa kalau ibadahnya belum jadi hobi. Sayyidah Rabi Al-Adawiyah sepanjang hidupnya menghatamkan di kubur yang beliau bikin, beliau hatamkan 1000 kali hataman Quran. Saudaraku sekalian, saya pernah datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Saya lihat rumahnya banyak banget tangganya, yang nggak perlu dikasih tangga aja jadi ada tangganya, dan tangganya kecil-kecil, pendek-pendek. Saya heran lihatnya. Saya tanya, kenapa di rumah beliau banyak tangga? Karena ternyata beliau menghatamkan Al-Quran di setiap tangganya. Ratusan tangga di rumah beliau. Ini kalau modelannya kita, bisa jadi rumah kita jadi nggak punya tangga. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya maksud, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka baguskan amal ibadah, mereka perbanyak amal ibadah dan jauhin dosa-dosa. Kamu kalau kepengen hidup kamu benar, hidup kamu indah, hidup kamu bahagia, kerjakan taat, jauhi maksiat. Kejar pahala, jauhi dosa. Udah, gak usah kebanyakan cari tahu hidupnya orang. Hidup kita juga masih perlu banyak diperbaiki, bukan begitu? Mulutmu itu loh, gak usah kebanyakan banyak-banyak ngomongin urusan orang. Aib-aib orang kamu buka-buka, aib kamu sendiri gak kalah banyaknya. Mau aibnya dibuka-buka Allah? Kalau nggak mau, jangan rajin amat sih ngorek-orek aib orang. Jangan seneng banget sih pas tahu kekurangan orang, ternyata dia tidak seperti yang kukira. Hidup kamu bagaimana? Sudah seperti yang Allah inginkan? Kalau kamu merasanya belum, daripada sibuk buka aib-aib orang, lebih baik sibuk memperbaiki hidup kita sendiri. Insya. Ayo Bu, mulai dengan Dek, mulai dengan Mbak, mulai dengan bangun sebelum subuh. Rambut udah ubannya banyak, tahajud masih Senin Kemis juga. Yang Senin Kemis tuh puasa.